Allah berfirman ketika bicara tentang puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Coba koneksikan Al-Baqarah 183 ini dengan sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim ketika Nabi SAW bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di hati. Takwa itu di hati, kata Nabi. Dan ini goal besar. Ini visi orang berpuasa, hati. Oleh karena itu pada pertemuan yang lalu kita jelaskan bahwa puncak orang-orang yang berpuasa adalah bukan hanya orang yang menahan lapar haus, dan bukan hanya orang yang mengatakan tidak pada maksiat-maksiat zahir, tapi orang-orang yang mempuasakan hatinya dari virus-virus hati. Ini puncak. Dan hadirin, para ulama telah ijma' bahwa amalan hati pahalanya lebih besar daripada amalan zahir. Ini dijelaskan Ibnul Qayyim, ini dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan para ulama-ulama yang lain. Amalan hati pahalanya lebih besar daripada amal-amal zahir, tanpa bermaksud meremehkan amalan-amalan zahir, karena semua harus dikerjakan. Tapi prioritaskan hal ini. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan Nabi yang mengatakan inti takwa itu di sini, bukan di sini, bukan di muka, bukan di tangan, bukan di retorika, di sini, kata Nabi SAW. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika banyak para ulama menjelaskan tentang puasa, mereka menekankan masalah hati. Dan yang paling mereka tekankan adalah tentang keikhlasan. Tentang keikhlasan. Tentang keikhlasan. Khususnya ketika mereka membahas firman Allah SWT dalam hadits qudsi, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa ini untukku. Ini kan hadis yang sering kita dengar di Ramadan. Puasa ini untukku dan aku yang langsung mengganjarnya. Ketika Allah menyatakan puasa ini untukku, para ulama menjelaskan seperti Al-Imam Ibnu Rajab dalam Taiful Ma'arif dan para ulama yang lain seperti Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Allah mengatakan puasa itu untukku, ini penekanan dengan tegas bahwa nggak boleh kasih ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini untuk saya. Kalau ibadah ikhlas hanya untuk Allah. Puasa Ramadan, hadirin, adalah momentum menjaga tauhid kita dari syirik besar maupun syirik kecil. Ini poinnya. Allah yang mengatakan, wa ana ajzi bi. Puasa momen menjaga keikhlasan, menjaga hati. Makanya kalau orang nggak ikhlas di Ramadan, berat dia ikhlas di luar Ramadan. Karena karakter puasa itu mengkondisikan hati kita untuk ikhlas. Karakter puasa membuat kita suka menyembunyikan amalan dan hanya kita tujukan kepada Allah. Karakter Ramadan membuat kita ketika beramal tidak dilihat oleh orang lain. Makanya kan ketika ulama membahas tentang puasa, kata mereka puasa itu amalun sir. Amalun sir. Amalan yang rahasia. Dan ini keunikan puasa. Ketika kita sedang sholat di tempat publik, orang ngelihat rukuk kita, sujud kita, duduk di antara dua sujud kita. Tapi ketika kita puasa, termasuk di tempat publik, susah untuk membedakan mana puasa, mana enggak. Siapa yang bisa membedakan siapa ibu-ibu yang enggak puasa pada hari ini? Karena menyusui, karena sedang hamil, kan susah. Jadi ketika dia beribadah, kecuali kalau dia terang-terangan, artinya puasa ini mengajak kita untuk merahasiakan amal ibadah dari mata manusia dan hanya untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagian para ulama sampai menggunakan kalimat-kalimat yang hiperbola. Seperti misalnya Imam Ahmad mengatakan lam yaktubhul katabah.
Saking rahasianya, malaikat pencatat aja miss tuh nyatat ibadah puasa. Sampai begitu bahasanya. Apakah maksudnya miss benar? Enggak lah, enggak mungkin miss. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang keluar pasti dicatat oleh raqib dan atid. Tapi maksudnya gaya bahasa hiperbola hadirin sekalian. Ini puasa, ini Ramadan, ini momentumnya menjaga amalan-amalan hati. Khususnya keikhlasan. Dan ini momen kita menyembunyikan amalan. Karena puasa karakternya amalan rahasia. Dan ini selaras dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Mubarak. Apa kata Nabi? Man istata'a minkum an yakuna lahu khiba'un minal amali salih falyaf'al. Apabila salah seorang dari kalian bisa menyembunyikan amal-amal solehnya, sembunyikan amal solehnya tersebut. Sembunyikan, jadi tampilkan. Jangan ditampilkan, sembunyikan. Kalau bisa sembunyikan, sembunyikan. Dan itu yang dilakukan para salaf dulu. Abdurrahman bin Abi Layla, hadirin sekalian, yusolli fi baiti fa idza sya'ara bi ahadin qata'a salatan nafilah. Abdurrahman bin Abi Layla itu kalau salat sunnah beliau kerjakan di rumahnya, dan ketika dia merasa ada orang yang mau masuk ke kamarnya atau ke ruangan tempat dia sholat, dia hentikan sholatnya. Wanam ala firashi, lalu beliau berbaring di atas kasurnya. Ka'annahu naim, seakan-akan dia sedang tidur. Feduh alaihi dakhil, lalu begitu orang lain masuk, wa yaqul hadza la yaftur minan naum ghalibu waqti ala firashi naim. Lalu yang masuk komentar, nih orang emang kerjaan tidur doang. Mayoritas waktunya dipakai buat tidur nih orang. Padahal dia sebenarnya qiyamul lail tuh nggak mau ketahuan. Wa ma'alimu annahu yusalli wa yukhfi dzalika alaihim, dan nggak ada yang tahu beliau menghabiskan banyak waktu untuk sholat karena beliau sengaja menyembunyikan dari mata-mata manusia. Ada orang mendekat, beliau berusaha segera salam dan selesai, lalu pura-pura tidur. Disegerakan salamnya, lalu tidur. Merem aja, kan nggak bohong, orang merem kok. Terserah persepsi orang mau apa. Ya ini orang kerjanya tidur doang. Lihat, bukan dikencengin bacaan Qur'annya, bukan dikencengin. Apalagi kalau pas lagi baca Al-Baqarah gitu loh. Lalu ketika dikomentarin, nih orang kerjanya tidur aja, nggak klarifikasi itu hadirin. Mohon maaf jaga omongan ya, saya tuh dari tadi udah sholat, Anda nggak lihat aja. Ini suudzon sama orang. Nggak bilang begitu. Diam dia. Nggak peduli orang bilang pemalas kayak orang yang kerjanya tidur, nggak peduli. Kenapa? Karena beliau hanya mencari pujian Allah, bukan pujian manusia. Orang yang mencari pujian Allah ketika dicela manusia nggak akan galau. Karena itu bukan ekspektasi saya. Itu bukan tujuan saya. Pengen dicela nih sama orang. Biasa aja deh. Kenapa kita sering galau, sering tertekan ketika dikritik orang, dicaci maki orang, dibully orang? Jangan-jangan karena kita belum bisa mewujudkan keikhlasan. Karena masih ingat teori kecewa, dan kita harus ulang-ulang terus nih teori kecewa. Apa teori kecewa? Kekecewaan berbanding terbalik dengan harapan atau ekspektasi. Kita akan kecewa ketika harapan dan ekspektasi kita tidak terwujud. Dan kita akan senang ketika ekspektasi kita dan harapan kita terwujud. Kan begitu aja simpelnya. Ketika seseorang harapannya adalah mencari ridho Allah, maka ketika manusia nggak muji, kecewa apa enggak? Nggak kecewa. Kan gitu poinnya. Antum misalnya ke dealer Toyota, antum ingin beli Avanza, lalu orang Toyotanya nyambut antum di depan pintu, langsung bilang gini, culuk-culuk, mohon maaf ya Pak, Innova kita lagi habis, mungkin inden 4 bulan. Kira-kira antum kecewa nggak?
Antum kecewa nggak? Nih, kayaknya antum lagi puasa agak lama nih koneksinya nih hari sore. Antum kecewa apa enggak? Kenapa nggak kecewa? Antum akan nanya, mohon maaf Mbak, Avanza-nya ada nggak? Oh kalau Avanza ada, ya udah, saya nggak peduli. Mau tuh Innova ada kek, mau nggak diproduksi lagi kek, mau punah kek, yang penting Avanza-nya ada. Kan begitu, kenapa? Karena ekspektasi kita mau pulang Avanza. Nah begitu juga, kalau ekspektasi kita pas puasa, pas memberi, pas infak sedekah, pas kasih makan orang bukber, pada saat taraweh, pada saat mungkin kasih makan orang sahur dalam sahur on the road dan lain-lain. Cari ridho Allah, mau orang jelek-jelekin kita, mau nyinyir, mau membuli, nggak ucapkan terima kasih, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Oh bukan Anda kok yang saya incar tuh di atas. Makanya para ulama mengatakan orang yang ikhlas itu yastawi indahul madahu wa dham. Orang yang ikhlas itu bagi dia sama aja mau dipuji atau dicela. Gak ada bedanya. Karena bukan itu tujuannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim An-Nakhai, salah satu ulama besar klasik. Itu salah satu ulama juga yang namanya Imam Al-A'mash. Al-A'mash pernah bercerita, kuntu inda Ibrahim An-Nakhai. Aku pernah bersama Ibrahim An-Nakhai. Wa huwa yaqra'u fil mushaf. Dan Ibrahim An-Nakhai itu membaca dari mushaf, membaca Al-Quran dari mushaf. Fasta'dzana alaihi rajulun. Lalu tiba-tiba ketika beliau lagi baca dengan mushaf di sebuah ruangan, ada orang minta izin masuk dari luar. Assalamualaikum, boleh masuk enggak? Faghattal mushafa. Lalu beliau cepat-cepat menutup mushaf beliau. Wa qala la yarani hadza anni aqra fihi kulla sa'ah. Aku menutup mushaf ini agar orang itu tidak tahu bahwa aku sedang membaca Al-Quranul Karim. Gitu. Bukan dikencengin. Bukan jadi kayak Syekh Sudais gitu loh. Oh, ada yang datang. Apalagi calon mertua datang. Wow, luar biasa lah. Semua dikeluarin. Enggak. Sembunyiin. Disembunyikan. Takut mereka. Makanya yang herannya, kalau ulama-ulama sehebat mereka khawatir ria, kok orang hari ini tenang-tenang aja, santai. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita camkan. Muhammad bin Aslam, hadirin, Muhammad bin Aslam. Kata pendampingnya, lazamtuhu akthar min isyrina sana. Aku mendampingi Muhammad bin Aslam itu lebih dari 20 tahun. Lam arahu yusalli haitsu arahu raq'ataini min tatawwu fi makanin yarahu an-nas illa yaumal jum'ah. Aku nggak pernah melihat Muhammad bin Aslam selama lebih dari 20 tahun mengerjakan sholat sunnah di tempat publik, di tempat yang dilihat oleh manusia kecuali hari Jumat. Mungkin sholatul intidhar, sholat intidhar kan di masjid. Wa sami'tuhu kadza wa kadza marra yuhlif wa yaqul law qadirtu an atatawwa haitsu la yarani malakai la fa'altu khaufan minar riya. Dan aku pernah mendengar ucapan Muhammad bin Aslam sambil bersumpah, kata beliau, demi Allah, kalau aku bisa menyembunyikan amalan sunnahku sehingga tidak ada yang lihat, termasuk 2 malaikat pencatat, maka aku akan rahasiakan dari malaikat-malaikat tersebut. Khawatir ria. Allahu Akbar. Takut tuh. Takut dipuji oleh makhluk. Kalau aku bisa sembunyikan, jangankan sama antum, sama malaikat nih, saya mau sembunyikan. Khawatir ria. Dan orang pada hari ini dengan mudah mengatakan, kalau ikhlas kan nggak apa-apa Ustadz. Ini kan dakwah. Ini kan untuk syiar dan seterusnya. Hadirin, kita nggak boleh menjust. Dan masalah niat antara seseorang dengan Allah. Tapi simpelnya. Kalau mereka yang hafal Quran, yang hafal ribuan hadis,
yang soleh dan soleha, yang dikatakan generasi terbaik oleh Rasul SAW, itu menyembunyikan amalannya. Mungkinkah orang pada hari ini yang level imannya ribuan kali di bawah mereka dengan mudahnya menggapai keikhlasan? Kalau ada soal matematik, mahasiswa Fakultas Matematika UI semester 8 aja kesulitan ngerjain soal ini, mungkinkah anak kelas 1 SD dengan mudahnya mengerjakan soal ini? Itu aja hadirin. Ikhlas itu amalan tersusah. Sebagaimana disampaikan sebagian para ulama, ma'alatu syai'an asyadda alayya min niyati. Ulama salaf mengatakan, aku tidak pernah mengobati penyakit yang lebih sulit daripada keikhlasan. Yang paling susah ada menjaga keikhlasan. Kalau ulama-ulama papan atas kita kesulitan, mungkinkah kita dengan mudah? Walaupun memang menampilkan amalan, kalau selama ikhlas itu baik-baik saja. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271, in tubudus shadaqat fani'immahi. Al-Baqarah 271. Kalau kalian menampakkan sedekah kalian selama ikhlas, itu bagus kata Allah. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara wa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan, lalu tetap kalian berikan, itu lebih baik, lebih afdol, lebih besar pahalanya buat kalian. Kalau masalah duit aja, masalah fulus nih, ada salary UMR, ada salary 30 juta, kita kan pilih 30 juta. Itu duit. Kenapa pahala cari yang rendah dengan kita tampilkan? Padahal kita bisa sembunyikan. Dan ini latihan keikhlasan. Mereka takut riya. Ini puasa nih. Jaga amalan hati kita. Jaga amalan-amalan hati kita. Khususnya masalah keikhlasan. Dan ini dipentingkan. Karena yang Allah inginkan adalah bagaimana hati kita bersih di Ramadan. Dan hati kita bersih akan mempengaruhi seluruh anggota tubuh kita. Karena kita bukan orang yang berpahaman murji'ah. Yang penting hati, yang penting hati, yang penting hati. Tapi kita berusaha mengikuti pemahaman Nabi SAW ketika Nabi mengatakan, idza soluhat soluhal jasadu kullu. Kalau hati itu baik, seluruh anggota jasad itu baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati itu rusak, rusak tuh semuanya tuh. Hadirin simpel aja. Kalau antum semangat beribadah sampai mengatakan tidak pada maksiat di Ramadan, tapi antum nggak menata hati antum, lihat deh, berakhirnya pas 1 Syawal. Syawal balik lagi ke pattern semula. Sama. Ketika ada orang nih, ada orang, dia senyum sama antum, dia baik sama antum, tapi nggak dari hati. Hatinya nggak suka sama antum. Pas ketemu antum senyum, tapi di belakang antum dia bukan senyumin antum ya. Di belakang antum dia bersikap baik gak terhadap antum? Enggak. Karena ketika dia bersikap baik di hadapan antum, bukan dari hati. Mungkin karena antum bosnya dia, antum manajernya dia, antum customernya, jadi walaupun cerewet tetap saja pembeli ada raja, tetap dia senyum. Tapi begitu antum nggak ada, mungkin antum digibahi. Kenapa? Karena nggak dari hati. Begitu juga mungkin ada orang, dan bukan mungkin, banyak kasus, orang tuh semangat sholat, semangat raweh, semangat sampai pada titik somul khusus, mengatakan nggak gibah, nggak caci maki, nggak bohong. Tapi kalau dia nggak sampai pada level menata hati, udah Syawal balik lagi. Jangan kan Syawal, buka puasa balik lagi. Buka puasa, kita belum bicara Syawal, buka puasa udah deh. Kenapa? Karena nggak bicara akar masalah. Akar masalahnya di sini. Kalau ini baik, semuanya baik. Kalau hati baik, seluruh anggota tubuh baik. Mau di Ramadan, mau di luar Ramadan. Dan itu kan goalnya sebenarnya hadirin. Goalnya tuh itu. Jadi ini yang harus ditekankan. Harus diingatkan terus. Mumpung hari-hari pertama. Makanya kan, makanya
hadis yang sangat ditekankan dalam puasa Ramadan apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, dosa-dosanya akan diampuni. Lalu ketika bicara tarawih, apa kata Nabi SAW? Man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat tarawih karena iman dan ihtisab, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Lalu ketika berbicara tentang Lailatul Qadar, apa sabda Nabi SAW? Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mencari Lailatul Qadar, menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ketika bicara puasa, kan ini 3 amalan terbesar Ramadan kan ini hadirin. Bicara puasa, yang Nabi mention apa? Iman, ihtisab. Bicara tarawih, iman, ihtisab. Bicara Lailatul Qadar, iman, ihtisab. Tapi siapa di antara kita yang memberikan perhatian penuh terhadap ini? Iman, ihtisab itu amalan apa? Amalan hati. Dan sudah kita bahas penjelasan Imam Khattabi tentang ihtisab, senang, happy, bahagia, itu amalan hati. Nggak merasa lama, nggak merasa berat, itu semua hati hadirin. Itu bukan fisik, hati. Dan itu yang diampuni oleh Allah. Bukan hanya sekedar orang yang nggak makan, nggak minum. Dan iman semua sepakat. Iman adalah akarnya di hati. Baru nanti ulama Ahlussunnah mengatakan talazum bainal batin wa zahir. Terkoneksi antara hati dengan anggota badan yang lain. Tapi intinya di hati. Mumpung masih hari ketiga nih hadirin. Tata. Kalau kita hanya fokus dengan tarawih, dengan puasa, dengan iktikaf, tapi kita nggak masuk ke dalam hati, lihat deh, pengalaman tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu terulang lagi. Semangatnya hanya Ramadan. Begitu habis Ramadan selesai. Sama. Saat orang baik sama kita, tapi nggak dari dalam hati, dia akan baik hanya depan kita doang. Di belakang kita dia nikem. Orang yang semangat ibadah nggak dari hati, hanya fokus zahirnya saja, dia akan baik di depan Ramadan. Di belakang Ramadan dia lupa lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan hati yang harus ditekankan adalah keikhlasan. Keikhlasan dan sembunyikan amalan, sembunyikan. Kecuali syiar. Syiar harus ditampilkan. Syiar itu bukan disembunyikan, ditampilkan. Ada yang bisa kasih syiar itu apa? Salat Jumat. Salat Jumat itu syiar. Salat berjamaah di masjid, khususnya bagi laki-laki, itu syiar. Itu memang benar ditampilkan. Jadi jangan sampai Jumat depan nggak ada yang salat Jumat. Mas, kenapa? Menyembunyikan amalan. Aku salat Jumatnya di rumah. Sama anakku, aku yang imam, aku yang khotib, anakku jadi makmum. Nggak bisa, salah kaprah. Di antara syiar, hijab. Hijab itu syiar. Jangan sampai pulang dari masjid ini lepas jilbab nih para akhwat. Mbak, kenapa lepas jilbab? Aku tuh pakai hijabnya di rumah Pak Ustadz. Biar nggak ada yang lihat, hanya aku dan Allah saja yang tahu. Biarlah manusia ngomong apapun. Seperti tadi, Ibnu Abi Layla tadi. Mau dibilang wanita nggak beres lah, nggak istiqomah, hijrahnya pas-pasan. Yang penting aku berhijab pas nggak ada yang tahu. Gitu. Di kamar tuh aku berhijab Pak Ustadz. Kamar mandi berhijab. Lagi motong-motong bawang berhijab. Tapi kalau keluar ke kampus, ke kantor, enggak. Karena aku berusaha menyembunyikan amalanku. Makasih Pak Ustadz. Nah kan repot kalau begini. Sekali lagi, kalau syiar itu ditampilkan. Yang lain disembunyikan.